Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Irfan. Di sini, saya akan membagikan sedikit pengalaman mengenai tentang cara-cara mencari kos di Bandung. Nah, mungkin terdengar mudah untuk mencari kos, tapi nyatanya mencari kos cukup memakan waktu dan juga tenaga. Nah, di sini ada beberapa step yang kalian bisa lakukan untuk mengefektifkan kalian dalam mencari kos. Nah, pertama, concern yang paling penting yaitu tentukan berapa anggaran dana yang kalian miliki. Itu yang pertama. Bisa 1 juta, 2 juta, 500 ribu, ataupun yang kalian mampu seperti itu. Nah, kedua, selain dari sisi berapa yang sanggup, kedua, apa yang kita mau, dalam artian apa fasilitas yang kalian inginkan, entah itu wifi, entah dapat perabotan meja dan juga kasur, ataupun akses jalan, dan juga mungkin ada dapur, dan juga ada area parkir yang cukup untuk motor ataupun untuk mobil, dan juga yang lainnya. Nah, dua hal ini akan jadi pesan penting dalam step selanjutnya, yaitu pertama, apa yang kita miliki ataupun anggaran, kedua, apa yang kita mau. Nah, kita akan mencocokkan kedua hal ini. Kita akan mencari titik yang paling optimum di antara kedua ini. Nah, ketika kita sudah menentukan dua poin ini, yaitu yang ketiga adalah kita menentukan berapa kira-kira jarak radius maksimum dari tempat kerja ataupun tempat kuliah kita, dari tempat kuliah ke kos itu sendiri. Karena ini juga poin penting, karena waktu transport jalan itu menurut saya cukup banyak, cukup menyerap tenaga dan juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna dibanding hanya bermacet-macetan di jalan seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita menentukan berapa radiusnya, kita bisa melihat di peta. Misalkan di daerah Bandung, daerah kota Bandung, misalkan di tengahnya adalah Jalan Dago ataupun kampus ITB dan radius 6 km, kita bisa menentukan daerah mana aja. Misalnya ada Dago Asri, ada Cisitu, ada Pesiran, ada Cisitu Indah, dan banyak lainnya. Nah, setelah itu kita memetakan beberapa hal ini. Sebelum kita mendatangi semua daerah tersebut, sebaiknya kita cari tahu ke teman ataupun kerabat yang sudah memiliki kos di daerah tersebut. Apa fungsinya? Di sini, dengan memiliki database yang mereka miliki, kita bisa menyelesaikan waktu dan juga bisa menseleksi dengan cepat daerah mana atau bahkan kosan mana yang perlu kita kunjungin. Nah, kita bisa menanyakan pengalaman dia pernah mensurvei atau mencari di daerah mana, kira-kira berapa kisaran harganya, apa fasilitasnya. Sesuaikan dengan dua poin pertama tadi yang kita miliki, berapa biaya yang kita punya, dan juga apa yang kita mau secara fasilitasnya. Seperti itu. Setelah kita dapatkan informasi, baru kita segera kunjungi daerah-daerah yang kita sasar. Nah, di sini penting juga, jangan hanya berfokus pada kosan yang disebutkan oleh teman atau kerabat kita tadi. Kita juga membuka peluang untuk melihat kosan yang tidak ada dalam list yang disarankan oleh mereka, karena bisa saja ada juga opportunity ataupun kosan yang lebih baik yang belum mereka kunjungi sebelumnya. Nah, ketika kita mengunjungi kosan, itu penting sekali untuk efisien, karena banyak yang kita kunjungin, banyak harus kita hubungin nomornya, ketok pintunya, dan itu cukup memakan waktu. Nah, dari pengalaman saya, ada beberapa hal penting yang harus kita tanyakan. Ini yang hal esensial. Pertama, yang pasti harganya. Dan kedua, skema pembayarannya. Apakah itu per bulan, per tahun, ke 3 bulan, seperti itu. Dan juga akan ada denda ketika terlambat pembayaran. Selanjutnya, fasilitasnya. Apakah ada parkiran, ada kamar mandi di dalam ataupun di luar, ada wifi, ada dapur, jalannya pun juga gimana, seperti itu. Yang ketiga, ada peraturan kos. Tak lupa, mungkin di sini kita kos merasa ini ruangan yang kita miliki, namun tak lupa kos juga banyak peraturannya, seperti jam malam itu juga harus ditanyakan, karena itu mungkin akan sangat berpengaruh bagi kalian, bagi mahasiswa atau pekerja yang memiliki aktivitas di luar kosan yang cukup sampai larut malam, seperti itu. Selanjutnya, tanyakan kontak pemilik dan juga penjaga kos. Nah, yang terakhir,
tanyakan kondisi lingkungan dari sekitar, tentang keamanannya, ataupun fasilitas seperti masjid, ataupun sarana olahraga, dan yang lainnya. Nah, ketika mengunjungi tiap kosan, kita tidak perlu berburu-buru untuk menentukan apakah kosan ini kita tolak ataupun langsung kita iyakan. Nah, di sini cukup kita sampaikan terima kasih terhadap pemilik atau penjaga kosan, dan sampaikan jika kita berminat, kita akan menghubungi nanti. Nah, setelah mengunjungi semua tempat yang tentunya disesuaikan dengan waktu yang kalian miliki, setelah itu kita balik ke rumah ataupun kita balik ke rumah, kita bisa melis apa saja data dari tiap kosan. Nah, di sini bisa kita tabulasi, kita bisa perbandingan jelas tiap kosan, kita bandingkan untuk harganya, fasilitasnya, peraturannya, kekurangannya. Nah, di sini sesuaikan dengan poin 1 dan 2 tadi, berapa anggaran yang kita miliki dan juga apa minimum fasilitas yang kita inginkan, seperti itu. Nah, nanti pasti terseleksi mana yang paling optimum. Di sini kenapa optimum? Karena memang sepengalaman saya pasti, dan harganya lebih tinggi, pasti fasilitasnya pun akan lebih baik. Namun sini kita mencari di mana dengan harga yang kita tentukan, fasilitasnya masih masuk dalam minimum yang kita inginkan. Nah, setelah kita menentukan kosan mana, dari database yang tadi kita tanyakan, satu tentang kontak pemilik ataupun penjaga kos, kita langsung bisa mengontak, tidak perlu langsung datang ke tempat kos tadi. Kita bisa mengontak, apa fungsinya, intinya kita menyampaikan minat kita untuk menyewa kosan tersebut, dan juga fungsinya adalah untuk segera segera untuk memastikan kosan itu menjadi milik kita, karena tak jarang pula kosan yang kita inginkan itu sudah terambil oleh orang lainnya yang lebih cepat tentunya. Nah, di sini makanya step tadi untuk tabulasi, untuk menentukan kosan mana yang akan kita pilih, itu jangan terlalu lama, karena di waktu-waktu yang prime time, mungkin ketika tengah tahun ataupun pertengahan semester, itu seringkali banyak juga mahasiswa yang lain yang ingin mencari kos ataupun ingin berganti kos, seperti itu. Mungkin cukup sekian sharing dari saya tentang bagaimana kita mencari dan mendapatkan kos yang kita inginkan. Jangan lupa komen di bawah untuk menanyakan hal yang lebih detail, dan juga bisa email ke saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.